Assalamualaikum. Aku nggak tahu ya, kalian menilai film ini seperti apa? Apakah bakal jadi obat mujarab kalau kalian emang kemarin kecewa sama Kodrat 2, walaupun banyak juga yang bilang filmnya bagus? Atau justru akan bilang film satu ini adalah film terlemah yang pernah dibuat oleh seorang Charles Ghazali? Emang film satu ini sesuai judulnya, emang setumbal darah itu, emang seberdarah itu. Masih tentang pesugihan, tapi ini punya pendekatan cerita yang sedikit berbeda. Karena Tumbal Darah bukan film horor biasa. Ini bisa disebut mimpi buruk yang dibungkus aksi brutal dan jump scare yang boleh lah ya. Well, mari kita bahas. Plotnya cukup simpel, tapi punya potensi yang gede. Jeffrey, yang diperankan Martino Leo, seorang debt collector, dan istrinya Ella, yang diperankan Salome Ratuke, lagi nunggu kelahiran anak mereka di tengah masa pandemi. Karena kondisi ekonomi yang susah, mereka tuh cari jalan pintas ke sebuah klinik bersalin misterius. Ternyata klinik ini bukan tempat biasa, tapi jadi sarang ritual pesugihan dan pengorbanan berdarah. Nah dari sinilah konflik horornya mulai tuh meledak. Antara keputusasaan, ada rasa takut juga di dalamnya, dan juga perjuangan keluarga buat bertahan hidup. Premisnya tuh sebenarnya punya fondasi yang kuat, apalagi kita tinggal di Indonesia, ini relate banget masalahnya. Kemiskinan, akses kesehatan yang minim, sampai tekanan keluarga ya karena ekonomi kau. Cuma sayangnya film ini kayak ngebut di beberapa bagian dan kurang ngasih napas buat memperdalam konfliknya. Banyak momen yang harusnya bisa bikin kita wah, tapi malah lewat gitu aja. Akibatnya gimana? Ya film ini lebih kerasa kayak ide yang bagus yang belum digarap maksimal. Salah satu hal yang bikin film Tumbal Darah tetap menarik buat ditonton adalah cara seorang Charles Ghazali mengemas ceritanya. Gaya penyutradaraan Charles ini emang udah punya ciri khas yang gampang dikenali. Tone visualnya dark tapi tetap clean. Suasana mencekamnya nggak numpang lewat. Dan kalau kau perhatikan, di film itu dia banyak pakai teknik close up kan, terutama di momen-momen emosionalnya. Itu bukan cuma buat bikin tegang doang, tapi juga buat ngedorong drama karakter utamanya. Nah, selain itu juga bisa ditemukan pacing film ini yang di babak awal sampai ke tengah cukup terkontrol. Charles Ghazali ngasih waktu pas buat kita mengenal lebih jauh tentang si Jeffrey dan Ella, termasuk tekanan ekonomi dan frustasi mereka di tengah situasi pandemi. Ini tuh penting karena bikin konflik utamanya terasa punya dasar yang kuat. Nah, kita tuh sebagai penonton gak langsung dilempar ke adegan teror. Ini tuh bagus, tapi kita tuh diajak tuh ngerasain perasaan karakternya dulu. Dan ini sesuatu yang jarang sekali kita temukan di film horor lokal. Tapi, bukan berarti nggak ada PR-nya. Nah, begitu masuk ke babak ketiga, ritme ceritanya mulai tuh keteteran. Beberapa transisi adegan lompat-lompat. Alur cerita yang awalnya rapi, jadi agak berantakan. Beberapa build up yang udah dikasih pelan-pelan dari awal, itu nggak ngasih payoff yang sepadan. Jadi meskipun arah penyutradaraannya jelas dan punya nyawa, eksekusinya belum sepenuhnya konsisten dari awal sampai akhir. Kalau kau nonton Tumbal Darah buat horornya doang, ya siap-siap dapat sesuatu yang lumayan aja. Adegan horor dan jump scare-nya emang gak asal teriak. Kemunculan makhluk kembar bermata tiga itu di awal film tuh sebenarnya desainnya niat. Tapi makin ke tengahnya, efek seramnya pelan-pelan hilang tuh. Setan yang awalnya bikin kita amazed karena emang sekeren itu, malah berubah jadi kurang creepy begitu wujudnya berubah. Nah di sisi lain, adegan aksi dan gore-nya jadi penyelamat kecil. Charles Ghazali dengan ciri khasnya, dia bisa bikin adegan berdarah-darah dengan cukup pede. Bukan cuma sekedar sadis, tapi fungsional dalam ceritanya. Meski emang gak segila pemukiman setan, cuma bagian ini masih cukup lah bikin kita sebagai penonton yang emang sudah sangat secinta itu dengan gore-nya seorang Charles Ghazali. Jelas kalian akan merasa terpuaskan di sini, walaupun tidak semaksimal pemukiman setan. Sayangnya, porsi ini baru kerasa maksimal pas jelang klimaks. Terlambat untuk bikin filmnya benar-benar berdiri kokoh. Sayang banget. Salah satu poin kuat dari film ini adalah aktingnya. Martino Leo tampil solid banget. Sebagai Jeffrey, dia terasa hidup, bikin simpati kita sebagai penonton. Persis banget bagusnya bagaimana dia memerankan karakter di film zombie lokal Abadinan Jaya. Aku sudah ulas film tersebut dan sudah ku-upload, kalian boleh cek aja. Di situ kusebutkan bahwa karakter yang diperankan Martino Leo justru spotlightnya jauh lebih bagus ketimbang karakter yang lain.
Kemudian Salum Ratuke juga tampil natural di sini. Chemistry mereka sebagai pasangan di tengah kondisi gawat cukup bikin tegang sekaligus nyesek. Sayangnya, karakter pendukung lainnya itu nggak sekuat itu. Ya emang tidak perlu harus kuat seperti pemeran utama, setidaknya mendekatilah biar nggak muncul kok kayak tempelan doang. Karena mereka tuh muncul sekilas doang dan gak dikasih cukup ruang untuk bisa berkembang. Padahal, di cerita kayak begini, karakter pendukung itu bisa jadi bahan bakar loh buat naikin tensi dan emosinya. Akibatnya apa? Beberapa adegan kematian dan momen dramatis nggak terlalu berbekas. Bukan karena jelek ya, bukan. Tapi karena emang nggak sempet aja bikin kita peduli sama karakter mereka. Secara visual, film ini nggak jelek sama sekali. Apa yang ditampilkan cukup menyeramkan, mulai dari kliniknya, kemudian lightingnya dan segala macamnya, set piece-nya juga, itu kelihatan dikerjakan dengan niat. Tone visualnya bikin suasananya makin suram, dan ini persis yang diharapkan sama semua orang yang senang sama film horor pesugihan berdarah. Elemen sosial kemiskinannya, akses kesehatan yang di-highlight di sini, itu jadi sentuhan yang bikin ceritanya punya bobot lebih dari sekedar film setan biasa. Tapi kelemahan CGI dan editing masih kerasa di beberapa adegan, dan ini bikin beberapa momen kehilangan impact-nya. Untungnya, versi rilis final ini udah jauh lebih rapi ya, dibanding beberapa waktu lalu yang kita sempat sama-sama nonton di JAV, itu emang terlalu kasar sih. Bagian klimaksnya lumayan intens loh. Pertarungan berdarah yang bikin jantung deg-degan. Khas Charles Ghazali sekali. Semua tensi yang dibangun dari awal akhirnya meledak di sini. Babak ketiga yang awalnya kendor, berantakan, akhirnya di klimaksnya ditutupi dengan sesuatu yang gong banget. Aksi dan dramanya nyatu lumayan oke, walau nggak sempat bikin mind-blowing. Adegan baku hantamnya juga nggak sebrutal yang bisa dilakukan Charles Ghazali, padahal potensinya ada banget. Emang sayang, ceritanya emang agak terburu-buru, konflik pentingnya diselesaikan terlalu cepat. Padahal bisa jadi momen penutup yang kuat. Alhasil klimaksnya nendang tapi nggak nyisa lama. So, kesimpulannya seperti apa? Film Tumbal Darah bukan film horor terbaik seorang Charles Ghazali, tapi juga bukan film yang jelek ya. Ini film dengan niat besar ngegabungin horor, action, dan juga drama keluarga yang bold. Tapi eksekusinya masih ketahan tuh. Horornya nggak buruk kok, tapi emang nggak maksimal. Aksinya seru, tapi munculnya telat. Dramanya kuat, tapi bikin pace film ini agak timpang. Jadi kalau kalian nyari tontonan horor yang solid dengan konsep pesugihan yang beda dari biasanya, ini memang tidak sempurna, tapi tetap layak ditonton. Dan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang sudah nonton film Tumbal Darah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love people. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.